Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Bapak Arif dalam pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari relasi dan fungsi. Yang kedua, cara menyatakan suatu relasi dan fungsi. Yang ketiga adalah istilah-istilah yang dikenal pada relasi dan fungsi, serta notasi dari fungsi. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan relasi. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Arif memiliki 4 orang anak, yaitu Agus, Fatur, Joko, dan Asro. Masing-masing anak memiliki hobi yang berbeda-beda. Contohnya adalah Agus hobinya berenang, Fatur hobinya berenang dan menggambar, Joko hobinya bermain bola, dan Asro hobinya bersepeda. Nah, dalam hal ini, anak Pak Arif dan hobinya bisa kita jadikan dalam suatu himpunan yang nantinya kedua himpunan tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu sama lain. Misalnya, anak Pak Arif kita berikan nama himpunan A, sedangkan hobi kita kelompokkan dalam himpunan B. Sehingga kita memperoleh A adalah Agus, Fatur, Joko, dan Asro. Sedangkan B adalah berenang, menggambar, sepak bola, dan bersepeda. Selanjutnya, hubungan antara himpunan A dan himpunan B berkaitan dengan hobi anaknya Pak Arif. Agus hobinya berenang, Fatur hobinya berenang dan menggambar, Joko hobinya bermain sepak bola, sedangkan Asro hobinya adalah bersepeda. Adapun jika hobinya diganti dalam bentuk diagram panah, maka akan diperoleh hubungan seperti berikut. Nah, ini adalah himpunan A yang terdiri atas anaknya Pak Arif, Agus, Fatur, Joko, dan Asro. Sedangkan yang kedua adalah himpunan B yang berkaitan dengan hobi, yaitu berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Nah, keduanya kita kaitkan dengan panah. Untuk Agus hobinya adalah berenang. Fatur berenang dan menggambar. Yang ketiga, Joko adalah bermain bola, sedangkan Asro adalah bersepeda. Panah ini menunjukkan adanya hobi dari masing-masing anaknya Pak Arif. Bentuk diagram panas di atas menunjukkan adanya hubungan atau relasi antara himpunan A dan himpunan B. Relasi antara keduanya adalah hobi. Dalam pembelajaran matematika, ini dinamakan dengan relasi himpunan A ke himpunan B. Jadi, hobinya anaknya Pak Arif dengan himpunan B disebut dengan istilah relasi atau hubungan. Selanjutnya, cara menyatakan relasi. Sebelum kita masuk cara menyatakan relasi, bahwasanya relasi dari himpunan A ke himpunan B artinya adalah aturan yang memasangkan atau menghubungkan setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi relasi dalam bahasa sehari-harinya adalah aturan yang memasangkan atau menghubungkan setiap himpunan A terhadap anggota himpunan B. Nah, kita masuk cara yang pertama, yaitu ada 3 cara dalam menyatakan relasi. Yang pertama disebut dengan istilah diagram panah, seperti contoh kita yang di atas tadi. Nah, dalam hal ini diagram panah merupakan cara yang paling mudah atau yang paling umum untuk menyatakan suatu relasi.
Diagram ini berbentuk sebuah pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi hubungan antara himpunan A dengan himpunan B dihubungkan dengan arah panah. Nah, contoh kita lihat, diketahui P adalah sapi, kambing, kera, dan harimau. Sedangkan Q adalah rumput, pisang, dan daging. Dalam hal ini kita bisa menyatakan hubungan antara himpunan P dengan himpunan Q dengan menggunakan diagram panah. Nah, himpunan P adalah sapi, kambing, kera, dan harimau. Sedangkan himpunan Q itu adalah rumput, pisang, dan daging. Dalam hal ini kita menyatakan sapi itu ada hubungannya dengan rumput, kambing hubungannya juga dengan rumput, kera hubungannya dengan pisang, harimau hubungannya adalah daging. Nah, kalau kita perhatikan, hubungan atau aturan yang memetakannya adalah rantai makanan atau makanan ya. Sapi makanannya rumput, kambing makanannya juga rumput, kera juga makanannya pisang, harimau makanannya adalah daging. Ini adalah cara yang pertama, yaitu menggunakan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan P dan himpunan Q secara berurutan, atau biasanya dilambangkan dengan nilai X dan nilai Y, di mana X anggota dari P dan Y anggota dari Q. Nah, kalau kita perhatikan, diketahui P tadi sapi, kambing, kera, dan harimau. Q rumput, pisang, daging, dan rumput, pisang, dan daging. Nah, maka kaitan antara himpunan P dan himpunan Q kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka kita misalkan O sapi dengan rumput, kambing dengan rumput, kera dengan pisang, harimau dengan daging. Nah, kita nyatakan dalam bentuk X, Y. Himpunan O yaitu sapi, makanannya adalah rumput, kambing makanannya juga rumput, kera pasangannya adalah pisang, harimau makanannya adalah daging. Nah, ini adalah cara menyatakan himpunan dengan pasangan berurutan. Next, yang ketiga adalah dengan menggunakan koordinat kartesius atau diagram kartesius. Dalam hal ini, menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan yang berurutan kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik dalam bentuk koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius itu ada sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak lurus. Kita misalkan X adalah nama-nama hewan tadi, yaitu sapi, kambing, kera, dan harimau. Sedangkan Y adalah menyatakan makanannya, yaitu rumput, pisang, dan daging. Nah, kalau kita kaitkan antara keduanya dengan menggunakan koordinat kartesius, maka sapi makanannya adalah rumput, kita lingkari. Nah, ini adalah menyatakan dia menggunakan koordinat kartesius. Kambing juga makanannya rumput. Kera juga makanannya adalah pisang. Sedangkan harimau makanannya adalah daging. Nah, ini adalah cara menyatakan relasi dengan menggunakan koordinat kartesius. Nah, jadi ada 3 cara menyatakan relasi dengan fungsi. Yang pertama tadi dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan yang dinyatakan dalam bentuk X dan Y. Yang ketiga adalah dengan menggunakan koordinat kartesius. Cara menyatakan relasi ini juga bisa digunakan cara untuk menyatakan sebuah fungsi. Nah, langsung saja kita masuk
ke materi yang kedua adalah yang berkaitan dengan fungsi. Fungsi dalam istilah bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah pemetaan. Kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, kita mungkin mengetahui ada beberapa rasa pada bumbu dapur. Misalnya garam pasti rasanya asin, gula manis, cuka asam, lada pedas, dan pare rasanya pasti pahit. Dalam hal ini, kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram panah, akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada himpunan A yang terdiri dari garam, gula, lada, cuka, dan pare. Yang kedua himpunan B adalah asin, manis, pedas, asam, dan pahit. Maka kita bisa menyatakan dalam bentuk diagram panah, yaitu himpunan A adalah bumbu dapur tadi, garam, gula, lada, cuka, dan pare. Sedangkan B adalah menyatakan rasa, yaitu pedas, pahit, asin, asam, dan manis. Nah, garam rasanya asin, gula rasanya manis, lada rasanya pedas, cuka rasanya asam, sedangkan pare rasanya tentu pahit. Nah, hubungannya adalah rasa tadi. Nah, jika kita perhatikan, setiap anggota himpunan A berpasangan dengan satu anggota himpunan B. Artinya, setiap anggota himpunan A hanya memiliki pasangan satu pada himpunan B. Nah, dalam hal ini, kondisi seperti ini dalam matematika dikenal sebagai dengan fungsi atau pemetaan. Nah, jadi yang kita perhatikan itu adalah himpunan A harus memiliki pasangan tepat satu pada himpunan B. Nah, jadi setiap fungsi merupakan relasi. Tapi kebalikannya, setiap relasi belum tentu merupakan sebuah fungsi. Di mana fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Kata kuncinya adalah tepat satu pada anggota himpunan B. Artinya, dengan kata lain, anggota A tidak boleh mendua atau tidak boleh memiliki pasangan dengan anggota B. Jadi himpunan A itu harus memiliki pasangan tepat satu, tidak boleh mendua dan tidak boleh tidak punya pasangan. Nah, ini adalah yang dikenal dengan istilah fungsi. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut ini, yaitu himpunan A ada 1, 3, 5, 7, 9. Dan anggota B, A, B, C, D, dan E. Nah, ini adalah sebuah fungsi ya, yaitu 1 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan B, 5 berpasangan dengan C, 7 berpasangan dengan A, 9 berpasangan dengan C. Nah, jadi yang kita perhatikan adalah himpunan A itu harus memiliki pasangan tepat satu pada B. Atau tidak boleh tidak punya pasangan. Nah, kalau kita perhatikan himpunan A memiliki pasangan tepat satu ya pada himpunan B. Nah, dari ilustrasi ini ada beberapa hal kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, ada dalam istilahnya domain, yaitu kita kenal dengan istilah daerah asal. Mana yang disebut dengan domain? Yaitu ini, yaitu semua dari anggota himpunan A. Kalau kita nyatakan, semua anggota himpunan A itu 1, 3, 5, 7, 9. Ini disebut dengan daerah asal atau domain. Yang kedua ada istilahnya kodomain atau daerah kawan. Mana daerah kawan? Ya, benar. Yaitu
semua dari anggota himpunan B. Kalau kita nyatakan himpunan B dengan anggota A, B, C, D, E. Terakhir, ada istilahnya rank atau daerah hasil. Mana dia rank? Yaitu anggota B yang memiliki pasangan pada himpunan A. Anggota B yang mempunyai pasangan dengan himpunan A. Mana dia? Yaitu A, B, dan C. Yang itu yang memiliki pasangan. Nah, ini dikenal dengan istilah rank atau daerah hasil. Maka himpunannya adalah A, B, dan C. Nah, ini adalah beberapa istilah yang dikenal pada fungsi dan relasi. Ada domain, yaitu daerah asal. Ada kodomain daerah kawan. Yang ketiga, rank, yaitu dikenal dengan istilah daerah hasil. Selanjutnya yang kita bahas adalah cara menyatakan fungsi, yang kita kenal dengan istilah notasi dari sebuah fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil ya, seperti F, G, H. Artinya fungsi F, fungsi G, fungsi H. Jika fungsi yang menyatakan F, di mana F memetakan X pada AX ditambah B, dengan X merupakan anggota domain dari F, artinya daerah asal dari F, maka rumus fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax ditambah b. X itu disebut dengan domain. Domain itu apa tadi? Dikenal dengan istilah daerah asal. Jadi X itu adalah daerah asal. Nah, kita misalkan nih, sebuah fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan fx, di mana aturannya f memetakan X pada 3X ditambah 3. Artinya, fungsi F ini memetakan X pada 3X ditambah 3. Sehingga, fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan 3X ditambah 3. Nah, jadi secara umum fungsi itu dinyatakan dalam bentuk Fx, di mana X itu merupakan domain atau daerah asal dari fungsi f. Nah, ini adalah cara menyatakan sebuah fungsi atau notasi fungsi. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.